konteks hukum, bukti itu untuk dilindungi, bukan untuk dipertontonkan. Ayo lebih hati-hati dalam menggunakan media sosial, jangan sampai jari kita lebih cepat daripada hukum. Nah guys, kalau udah kayak begini, aku juga kemarin tuh kepikiran, kok bisa si Clara Sinta ini langsung nge-up dengan gampangnya gitu loh, memperlihatkan ada video yang bentukannya kayak begitu masuk ke dalam postingan sosmednya dia. Karena apa? Berpotensi banget itu kena undang-undang asusila tadi. Walaupun alasannya adalah dia kaget kok bisa ngedapetin video seperti itu dari HP suaminya dan memperlihatkan bagaimana suaminya video callan dengan seorang perempuan yang tidak berbusana ya, tanpa busana. Coba kita lihat ya, apakah masih ada postingannya dia? Masih guys, tapi yang udah disensor. Ini masih ada. Yang marah-marah, video marah-marah bilang gak nafkahin sudah di take down. Ini aku juga gak paham deh. Gini loh ya teman-teman, apapun deh kerjaan kita sebagai konten kreator, menurut saya ya, kalau memang seorang istri ini masih mau mempertahankan suaminya, jangan dibuat kayak begini. Menurut saya, hal-hal yang seperti ini tuh harusnya di-keep antar dia aja dengan suami, antar keluarga dulu. Kecuali memang sudah menjadi barang bukti di pengadilan untuk proses perceraian. Tapi kalau memang ternyata masih kembali lagi, masih tetap menikah dalam satu ikatan suami istri, kayaknya seperti ini sangat tidak dewasa. Mamski juga sangat-sangat tidak setuju dan mengutuk perbuatan dari si suami ataupun perempuan yang dibayar untuk melakukan VCS ya. Tapi Mamsi juga sangat tidak setuju seorang istri mengangkat dan memberitakan, mengupload hal-hal yang sangat tidak layak dilihat oleh masyarakat. Karena saat kita mengupload sesuatu di konten kita ini, mengkontenkan sesuatu di dalam sosial media kita harus sudah berpikir yang akan melihat bisa jadi anak-anak di bawah umur, orang-orang yang tidak ada hubungannya dengan rumah tangga kita, dan juga pastinya marwah atau harga diri dari anak-anak kita. Anak-anak kita. Kan itu bapak diupload kayak gitu, bukan sebagai barang bukti ke lapor polisi seperti si Inaroh, kasus Inaroh ya, tapi hanya untuk konten, dinaikkan di konten gitu ya. Terus buat apa? Untuk apa itu? Untuk memperlihatkan, oh ini bapaknya anak-anak sangat BEJAD gitu. So what? Itu kan harusnya antar mereka aja kalau memang masih lanjut ya, pernikahannya masih lanjut. Nggak untuk diperlihatkan di sosial media. Apalagi tidak disensor. Sangat-sangat memalukan dan tidak sangat betul-betul nggak pantas untuk dilihat oleh publik. Karena di publik ini gak semuanya 17 tahun ke atas, ada yang di bawah umurnya. Semua bisa akses, lihat HP mamahnya, lihat HP papanya. Udah gitu kalau memang masih berumah tangga, masih tetap sebagai suami istri, harusnya hal seperti itu di-keep untuk pribadi aja. Ataupun misalnya memang mau menuju ke perpisahan, dijadikan barang bukti, tidak untuk di-up di sosial media. Itu ya menurut saya. Oversharing udah jelas dan berpotensi
berpotensi melanggar undang-undang asusila, berpotensi sebagai penyebaran konten asusila, sangat berbahaya. CS. Harusnya Clara Sinta lebih dewasa lagi ya dalam berkonten. Bahaya banget. Anak-anaknya kan juga udah pada gede-gede juga, kan malu juga. Dampak ke anak apa nggak dipikirin? Emosi sesaat mau mempermalukan kedua belah pihak. Tapi toh masih tetap istri. Nggak bisa begitu juga. Kalaupun memang ada bukti bahwa sedang video call S ya, dengan menyaksikan bagian intim dari perempuan lain, itu jadikan barang bukti untuk ke kepolisian, tidak untuk diumbar di sosmed. Itu menurut saya seperti itu. Seharusnya tidak sama sekali diumbar di sosmed. Dan ini sekarang udah jadi berita viral. Menurut Mamski sangat memalukan. Kita juga nggak tahu apakah memang akan berpisah atau bagaimana. Kasihan, ini anak-anaknya juga semuanya dikontenin. Siapa mau sama mama? Kok bisa ya Allah ya Rob? Ini anak Siapa mau sama mama? Nggak paham lah gue. Kadang kita hidup jadi seorang konten kreator ini yang udah terlalu banyak spill masalah pribadi, kadang-kadang suka kebablasan ya. Jadi lupa tentang norma-norma, tentang aturan bagaimana di masyarakat, dan juga undang-undang ITE yang bisa menjerat kita semua yang berpotensi untuk masuk penjerong guys. Kalau kita salah konten, salah nge-up, salah bicara di depan live seperti ini. Dari kasusnya Clara Sinta ini, Mamski bisa lihat ada hal yang harus si Clara Sinta perhatikan ya. Hati-hatiannya dia ya. Sembarangan menurut aku, terlalu cepat sekali. Ibu berapa satu? Satu aja. Terlalu cepat sekali memposting sesuatu tanpa berpikir 2 kali, 3 kali. Ini bikin malu, ini bisa berpotensi melanggar undang-undang ITE. Dan ini juga membahayakan. Iya. Memalukan. Apa yang layak untuk diposting dan apa yang tidak layak untuk diposting guys. Sepertinya Clara Sinta harus belajar lagi dan sangat harus berhati-hati. Kalau ada itu si korbannya, si perempuan yang memang melakukan VCS itu melaporkan, selesai loh. Karena itu kan dilakukan private ya, antara dia sama si laki. Tiba-tiba dia di-up, mukanya kelihatan semua, mukanya kelihatan semua. Jadi ketahuan itu posisi dalam keadaan tidak ada selembar benang pun. Padahal dia melakukan itu kan private. Tapi ketahuan, diambil terus divideoin. Divideoinnya, dipasangnya itu di sosial media yang 2 juta lebih orang. Aduh Tuhan. Sangat-sangat berbahaya. Udah gitu, nggak usah ada yang ngelaporin. Tapi kalau terlihat sudah ada di sosmed kita, mau kita take down juga, tetap aja itu ada jejak digital, kita pernah meng-up konten asusila, kena juga. Makanya tolong sekali lagi berhati-hati. Sangat berhati-hati dalam kita ini meng-up sesuatu, biarpun dalam keadaan lagi amarahnya kayak apapun juga, sama suami atau sama istri. Ada yang boleh diposting, ada yang tidak boleh diposting.
Ya, itu. Seharusnya masalah urusan rumah tangga jangan di sosmed. Betul. Setuju sekali. Coba tiru seperti Mawa, terima CCTV langsung lapor Polola. Betul sekali. Ini juga yang sudah disebutkan dan diutarakan oleh pengacara, ya. Yang mana pengacaranya juga bilang bahwa ada potensi itu bisa melanggar undang-undang ITE, sayang. Nih. Mana dia tadi? Mana sih? Astaga. Mana sih, kok nggak bisa di... Bentar ya, say. Hilang lagi, susah banget sih, sumpah deh. Bentar ya, sayang. Tadi udah ada Stefania. Nggak bisa dicari loh. Kok dia akunnya nggak bisa dicari ya? Tadi dari mana, saya? Kalian masih ingat nggak namanya? Kok susah dicari ya akun dia ya? Sepertinya wawasannya luas Clara, tapi kok begitu nggak ngerti Mamski. Maksud tujuannya si Clara Sinta ini nge-up itu karena emosi atau apa? Menurut aku sih nggak bijaksana sama sekali ya. Bukan, nggak keblokir, sayang. Bentar ya, say. Gue cari dulu nih, susahnya nyarinya, astagfirullahaladzim. Oke, bentar ya, ini ada nih. Bentar ya. Dicari nggak bisa, heran gue. Bukan si Clara Sintanya ya. Ini loh, STI Stefania. Nih, yang ini. Fenomena yang lagi viral soal Clara Sinta ini sebenarnya sensitif banget ya. Diduga suaminya melakukan video call seks dengan perempuan lain, bahkan dalam kondisi tanpa busana. Banyak netizen yang terpancing untuk menyebarkan, tapi di sisi lain juga udah mulai ada yang mengingatkan